Akademisi Roky Gerung hadir sebagai saksi ahli meringankan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Roky Gerung diminta memberikan keterangan sebagai saksi ahli terkait metodologi penelitian yang digunakan oleh Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, khususnya dalam menjelaskan metode berpikir dan metode penelitian dalam menilai sebuah kecurigaan. Roky menegaskan buku Jokowi's White Paper yang disusun Dr. Tifa bersama Roy dan Rismond telah dibuat sesuai dengan prosedur akademik. Karena itu, menurutnya penelitian tersebut tidak dapat dipidana. Roky menyatakan tidak ada penelitian yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ia menilai tudingan tersebut justru merupakan reaksi publik, khususnya dari pihak yang disebut sebagai kubu Joko Widodo terhadap hasil penelitian Dr. Tifa. Roky juga mempertanyakan pemahaman pihak kuasa hukum Jokowi terhadap metode akademik yang digunakan dalam buku tersebut seperti hermeneutic of suspicion, cognitive science, hingga neurofilosofi. Ia menilai yang diambil justru bagian-bagian sensasional untuk menjebak Dr. Tifa ke dalam dugaan unsur pidana. Menurut Roky, jika tidak terdapat unsur pidana, maka penetapan Roy Rismond dan Dr. Tifa sebagai tersangka dinilai tidak tepat. Ia menyebut polemik soal ijazah Joko Widodo seharusnya dapat diselesaikan secara rasional dan ilmiah tanpa masuk ke ranah pidana. Terkait isi Jokowi's White Paper, Roky menjelaskan bahwa penelitian tersebut berangkat dari rasa ingin tahu akademik, dilanjutkan dengan pengumpulan fakta serta pengujian kausalitas antara kapasitas seseorang yang mengaku insinyur dengan narasi publik yang ditampilkan. Roky menegaskan meski dirinya bukan ahli neuroscience maupun cognitive science, ia memahami metodologi penelitian karena selama ini mengajar metodologi di berbagai institusi. Ia menilai Dr. Tifa telah memenuhi seluruh persyaratan prosedural akademis dan seluruh proses penelitian ditampilkan secara terbuka di dalam buku tersebut. Karena itu, Roky kembali menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan Dr. Tifa sesuai prosedur akademik dan tidak mengandung unsur pidana. Ia bahkan menyebut jika perkara ini belum selesai, maka penelitian seharusnya tetap dilanjutkan. Di hadapan penyidik, Roky juga menjelaskan perbedaan antara rasa ingin tahu akademik dengan dugaan tindak pidana. Ia menyebut pendekatan yang digunakan adalah kecurigaan akademik, bukan sentimen personal, serta tidak memiliki urusan pribadi dengan Joko Widodo. Roky menegaskan riset tersebut murni untuk menjelaskan isu publik secara akademik agar dapat dipahami masyarakat, sementara sensasi merupakan ranah media sosial. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mempertanyakan kompetensi Roky Gerung yang dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan. Andi mempertanyakan bidang keahlian serta dasar kompetensi Roky sebagai saksi ahli. Menurut Andi, seorang saksi ahli harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah, bukan semata-mata karena ketenaran. Ia juga mempertanyakan apakah metodologi yang disampaikan Roky bersifat substantif. Andi menilai sumber penelitian Dr. Tifa dan rekan-rekannya hanya berasal dari fotokopi ijazah yang ia sebut palsu, bukan dari dokumen primer atau asli ijazah Joko Widodo yang saat ini telah disita oleh Polda Metro Jaya. Ia menegaskan pembahasan metodologi penelitian tersebut nantinya akan diuji di persidangan dan pihaknya juga memiliki saksi-saksi ahli. Diketahui Roky Gerung kerap hadir sebagai saksi ahli dalam sejumlah kasus besar yang dinilai berbau kriminalisasi, di antaranya dalam perkara Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti serta kasus dugaan penghasutan demonstrasi dengan terdakwa Laras Faizati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.